Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam yang diwarisi dari pendahulu yang suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, yang telah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan lurus agama seorang kecuali dengan mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Para pemirsa yang rahmati Allah, kita sedang dalam pembahasan tentang syurutu la ilaha illallah, tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, dan kita telah sampaikan 2 syarat di antara 7 syarat yang disebutkan para ulama. Adapun 7 syarat adalah syarat yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqin, yang ketiga as-sidqu, yang keempat al-ikhlas, yang kelima al-mahabbah, yang keenam al-inqiyad, yang ketujuh al-qabul. Ini 7 syarat yang disebutkan para ulama berkaitan dengan syurutu la ilaha illallah. Kita telah membahas 2 syarat. Yang pertama yaitu al-ilmu dan al-yaqin. Seorang mukmin yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, wajib bagi dia mengetahui bahwa dengan kalimat ini dia wajib meniadakan, menolak, berlepas diri dari seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapkan bahwa sesembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu al-yaqin. Seorang mukmin yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus yakin bahwasanya seluruh sembahan yang disembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Seandainya ada malaikat yang disembah, seandainya ada nabi yang disembah, seandainya ada jin yang disembah, seandainya ada orang saleh yang disembah, seandainya ada bintang, matahari, bulan dan yang lainnya disembah, maka semua sembahan tersebut, apa dan siapa, adalah sembahan yang batil. Adapun yang harus tertanam keyakinan dalam diri kita, satu-satunya sembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, seorang mukmin dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia yakin yang tidak boleh menerima ada keraguan. Yang ketiga, insyaallah kita masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu as-sidqu. Bagaimana dia dengan jujur mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejujuran dari keyakinan kita dan kejujuran dalam muamalah yang kita lakukan, dan itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana di antaranya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan tentang orang-orang mukmin, ulaika humus shadiqun, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thumma lam yartabu, kemudian keimanan mereka sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun. Thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan ketidakadanya keraguan mereka ketika mereka memiliki keyakinan akan menggerakkan dia. Semua gerakan-gerakan amaliyah akan tumbuh, akan muncul dari keyakinan dia tersebut. Di antaranya dia kemudian berjihad, dia tunjukkan dengan jihad fisabilillah,
Dia berusaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia jihad dengan segala dimensinya, dengan hartanya dan dengan jiwanya. Maka kemudian Allah katakan bahwasanya orang yang mereka telah beriman kepada Allah, telah beriman kepada Rasul-Nya, lalu mereka tidak ada keraguan sedikit pun, lalu dia buktikan dengan amaliyah, kesungguhan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dalam membela Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang betul-betul dikatakan Allah as-shadiqun, orang-orang yang jujur. Orang-orang yang telah benar keimanan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kejujuran kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antaranya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam sebuah ayat dalam surat Al-Ankabut, Allah menyatakan Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayutraku ay yaqulu amanna, mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman. Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum atau mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menguji setiap orang mereka mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tegaskan, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang terdahulu dengan keimanan mereka, dan mereka betul-betul telah membuktikan benarnya keimanan mereka dengan melalui ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ujian itu kata Allah SWT, agar Allah mengetahui mana di antara orang-orang yang mereka itu benar-benar jujur dengan imannya, dan mana orang mereka itu dusta dengan keimanan mereka. Yang mereka kadzib dengan keimanan mereka. Walaqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Allah benar-benar telah menguji orang-orang terdahulu dengan keimanan mereka dengan berbagai macam ujian-ujian keimanan yang dengannya Allah mengetahui mana orang yang jujur dengan imannya dan mana orang dusta dengan keimanan mereka. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menegaskan kepada kita bahwa di antara orang-orang mereka menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin sempurna penegasan iman mereka, akan semakin berat ujian yang akan mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala atas ujian keimanan tersebut. Sehingga Rasulullah SAW orang yang paling berat ujiannya karena beliau adalah orang yang paling baik keimanannya. Kemudian para nabi dan para rasul, semakin dekat kesempurnaan iman mereka, semakin sempurna iman mereka, semakin berat ujian yang mereka terima. Sehingga Nabi mengatakan, asadul bala, asadun nasi bala'an al-anbiya, summal amsalu fal amsal. Manusia yang paling keras, yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang semisal para nabi, kemudian orang semisal dengan para nabi. Semakin mendekati kesempurnaan imannya, maka semakin berat ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah, maka perhatikanlah bagaimana sejarah telah diwarnai dengan berbagai macam ujian-ujian keimanan. Para sahabat dan sahabiat, mereka ada orang telah menunjukkan keimanan mereka dengan jujur, dengan berbagai macam ujian-ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat bagaimana al-awwalun, orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Islam yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah diuji Allah dengan ujian keimanan mereka
dengan berbagai macam bentuk ujian. Tidak yang miskin, tidak yang kaya, tidak yang bangsawan, tidak yang rakyat jelata. Yang mereka beriman kepada Allah SWT telah menerima ujian Allah. Kita mendengar atau kita mengetahui orang-orang sekelas Bilal bin Rabah. Orang-orang sekelas Suhaib Ar-Rumi. Orang-orang sekelas Ammar bin Yasir. Dan bagaimana mereka telah diuji oleh Allah SWT dalam ujian yang sangat berat. Tentang keimanan mereka. Mereka menerima ujian Allah SWT. Bagaimana Bilal diperlakukan yang sangat kasar oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf. Dan bagaimana Yasir sekeluarga. Mereka menerima ujian dari Allah SWT. Ibunya meninggal dalam keadaan ditombak kemaluannya. Ayahnya meninggal. Demikian pula Ammar bin Yasir. Disiksa dengan siksa yang sangat berat. Hingga Ammar bin Yasir sempat mengeluarkan kalimat kekufuran, akan tapi ma'zur, mendapatkan uzur dari Allah SWT karena wa qalbu mutmainnun bil iman, karena hatinya tetap dalam keadaan beriman kepada Allah, tenang dengan keimanan kepada Allah SWT. Khabbab ibn al-Arth bagaimana juga mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa, akan tapi semua mereka menjalani dengan penuh kesabaran dan penuh dengan keyakinan terhadap kebenaran agama ini. Dan mereka betul-betul telah membuktikan jujurnya keimanan mereka, sehingga tidak bisa dipisahkan keimanan mereka dengan apapun. Apabila itu kelasnya Bilal, kelasnya Ammar bin Yasir, kelasnya Khabbab ibn al-Arth, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang-orang yang mereka masuk dalam kelas bangsawan, dan orang-orang yang mereka bahkan orang yang kaya, maka keimanan mereka pun telah diuji oleh Allah SWT dengan berbagai macam bentuk ujian yang Allah timpakan pada mereka. Dan mereka telah jujur keimanan mereka. Dan lihatlah pula bagaimana ketika para sahabat Nabi, ketika diuji oleh Allah dalam sebuah peperangan, perang Ahzab, perang berkumpulnya sekutu untuk membinasakan kaum muslimin. Mereka bersekutu dalam ribuan, bahkan puluhan ribu, untuk menghancurkan, binasakan kaum muslimin yang ada di Madinah. Maka ketika mereka menyaksikan pasukan gabungan yang sangat menggetarkan secara kasat mata, maka yang terucap dari lisan mereka kaum mukminin adalah ucapan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Inilah apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Kalimat wasataqallahu wa rasuluh menunjukkan bagaimana mereka membuktikan jujurnya keimanan mereka, benarnya keimanan mereka yang tidak dicampurkan dengan kedustaan. Mereka siap menerima apapun resiko dengan keimanan yang mereka ucapkan, keimanan yang mereka lakukan bersama Rasulullah SAW. Dan pahit getirnya ujian keimanan tidak membuat mereka mundur ke belakang dengan iman mereka. Lain masalah dengan orang-orang munafik yang mereka para kadzibin, mereka orang yang dusta. Sebagaimana dikatakan Allah SWT tentang orang munafik, para pendusta yang mereka dengan lisannya mengucapkan kalimat-kalimat iman, sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Sehingga ketika mereka bersumpah-sumpah persaksian kepada Nabi, maka Allah yang mengetahui hatinya, dan Allah katakan kedustaan tentang orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika datang orang munafik kepada engkau ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan ya Rasulullah, kami bersaksi Anda adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui ya Rasulullah bahwasanya Anda utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi, Allah menyaksikan bahwasanya orang-orang munafik adalah para pendusta.
Demikian pula ketika mereka mengucapkan kalimat-kalimat iman, Allah terangkan tentang keadaan mereka, wa minan nas may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia ada orang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada yaumil akhir. Akan tapi Allah yang mengetahui hatinya mereka adalah bukan mukminin. Mereka ungkapan-ungkapan dusta. Mereka mengucapkan kalimat yang tidak ada dalam hati mereka. Kaum muslimin, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah bagaimana ketika orang munafik mereka dihadapkan dengan berbagai macam ujian-ujian yang Allah datangkan pada mereka. Apabila pada peperangan Ahzab yang menggetarkan hati, kaum mukminin mengucapkan kalimat, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh." Wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini ucapan seorang mukmin yang shadiq, orang mukmin yang jujur dengan keimanan dia. Maka orang-orang munafik mengatakan apa? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Tidak ada yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kecuali tipuan semata-mata. Ini munafik. Bagaimana mereka memang imannya kosong, hatinya kosong dari iman. Dan iman lisan mereka merupakan kedustaan. Sehingga ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan berguguran di tengah jalan. Sehingga Allah pun katakan, wa minan nas may yaqulu amana billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan sesungguhnya sebagian manusia ada orang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala maka mereka merasakan ujian Allah sebagai azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mundur, sehingga mereka ke belakang, mereka kembali murtad, mereka mendustakan imannya. Inilah keadaan orang munafik yang gagal dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pemirsa yang rahmati Allah, dengan demikian maka sungguh keimanan kita, ucapan kalimat la ilaha illallah sangat membutuhkan kejujuran dari hati kita dengan ucapan tersebut. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun juga, dalam situasi yang bagaimanapun juga, maka kita tidak akan pernah ragu dengan kalimat la ilaha illallah dengan hakikat yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang as-sadiqun, al-mu'minun as-sadiqun, orang-orang mukmin yang sadik dan dijauhkan dari sifat yakni kedustaan, kepalsuan iman sebagaimana orang-orang munafik telah terjerumus dalam perkara yang demikian. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.